Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Muharam dengan nomor urut 1 dengan NIM 34032200143. Perkenalkan, nama saya Doni Ahmad Daniel dengan urut nomor 2 dengan NIM 34032201115. Perkenalkan, nama saya Asep Ardiansyah dengan NIM 34032200145 dengan nomor urut 3. Di sini kami akan membahas tentang lembaga internasional dan integrasi ekonomi. Nah, jadi Tunggu dulu, jangan itu tempatnya, yang ini aja. Jangan, yang ini aja. Jangan, yang ini aja. nah ini. Yang ini aja. Daripada kalian berdebat di sini, yaudah yang ini aja lah. Itu apaan? One day later. Lembaga internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara atau entitas internasional lainnya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Lembaga ini memiliki struktur, peran, dan mandat yang berbeda-beda, namun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kerjasama antara negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Integritas ekonomi menunjuk pada proses di mana beberapa negara atau wilayah memadukan kebijakan ekonomi mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih erat dalam hal perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini penting karena peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan efisiensi, mengurangi konflik, kesejahteraan masyarakat, peningkatan kerjasama internasional, integritas ekonomi dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti perjanjian perdagangan bebas, sertifikat ekonomi seperti Uni Eropa, atau bahkan kesepakatan bilateral antar negara. lembaga internasional memiliki peran yang bervariasi, namun ada beberapa peran utama yang biasanya mereka lakukan. Yang pertama, penjaga perdamaian. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Yang ketiga, pengaturan perdagangan dan investasi. Yang keempat, perlindungan lingkungan. Yang kelima, pemberdayaan sosial. Yang keenam, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Setiap lembaga memiliki fokusnya sendiri sesuai dengan mandatnya, tetapi secara umum mereka berusaha untuk mempromosikan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Fungsi utama lembaga internasional dapat dibagi menjadi beberapa hal yang mencakup pengaturan dan standarisasi bantuan dan pengembangan, mediasi dan diplomasi, pendidikan dan kesehatan, pengawasan dan pengaturan, penanggulangan bencana, pengawasan dan pengembangan ekonomi. Fungsi-fungsi ini mencerminkan berbagai peran lembaga internasional dalam menjaga stabilitas global, mendorong pembangunan, dan mempromosikan kerjasama antar negara. Terdapat beberapa contoh integritas ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah dunia, di antaranya Uni Eropa, ASEAN atau disingkat menjadi Association of Southeast Asian National, lalu NAFTA atau disingkat menjadi North American Free Trade Agreement, lalu ada Mercosur atau disingkat menjadi Mercado Común del Sur, atau lalu ada CAFTA atau disingkat menjadi Central Europa Free Trade Agreement. Setiap contoh integritas ekonomi ini memiliki cara, tujuan, dan tingkat integritas yang berbeda. Namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara untuk kepentingan bersama. Integrasi ekonomi memiliki manfaat yang signifikan, tetapi juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua, efisiensi ekonomi. Ketiga, penurunan biaya. Keempat, peningkatan lapangan kerja. Dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat.
Tantangan integrasi ekonomi. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Yang kedua, ketergantungan. Yang ketiga, penyesuaian. Dan yang keempat, tantangan kebijakan. Dan yang kelima, ketidakpastian politik. Pentingnya kerjasama internasional dan integrasi ekonomi sangatlah penting dalam konteks global saat ini. Kesimpulan dari hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu kerjasama internasional mendorong perdamaian dan stabilitas, penanganan masalah global, lalu meningkatkan kesejahteraan. Lalu ada integrasi ekonomi. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan dan efisiensi. Yang kedua, mendorong inovasi dan kemajuan. Lalu yang ketiga dan terakhir, menangani tantangan bersama. Kesimpulan akhir, kerjasama internasional dan integrasi ekonomi bukan hanya tentang memperkuat hubungan antar negara, tapi juga tentang membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan, stabilitas, dan kesejahteraan bersama. Meskipun tantangan ada, manfaat yang besar dapat tercapai dengan kolaborasi yang kokoh dan komitmen yang kuat dari seluruh peserta internasional. Tantangan dan harapan bagi lembaga internasional dan integrasi ekonomi di masa depan memiliki aspek yang saling terkait. Yang pertama, tantangan, kesenjangan, dan keterbatasan. Kedua, ketidakpastian global. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang selanjutnya, harapan. Yang pertama, perluasan kerjasama, inovasi dalam kebijakan, dan yang terakhir, kolaborasi yang lebih dekat. Nah, sekarang masa depan lembaga internasional dan integrasi ekonomi tergantung pada kemampuan untuk menangani tantangan ini sambil terus beradaptasi dan berinovasi. Harapan akan tercapai hasil yang lebih baik dan lebih inklusif melalui kerjasama dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan global. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, Komen, share, and subscribe. Kumaha? aduh, baik. Subscribe. Padahal malah ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bukan? Assalamualaikum. Kan negeri kuno. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kopok. Kumaha sih? Sekarang tunggu dulu. Ya berarti Mau kucing endah. Doni, iya bu, Doni bu. Berarti itu apaan? Counting the back, yeah, we bringing it back. Fucking with them bad bitches, nothing fake in the back. We still running to the club and coming out with a stack. Looking stats looking for dubs during counting the back, I know we left you with scars, but the money came in some group messages squad. Back to a medium, we got to hope you see us as a nation, you can front hella hard. With them bad bitches, nothing fake in the back. We still running to the club and coming out with a stack.